Dan kali ini kita akan melihat bagaimana situasi peringatan Hari Buruh di kawasan Monas. Sudah ada koresponden CNN, maksud kami di daerah di gedung DPR, sudah ada koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat pagi Desi. Desi, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah banyak peserta aksi buruh yang sudah hadir di sekitar gedung DPR? Ya, selamat pagi Alfian. Saya tengah berada di depan gedung DPR MPR RI pada hari ini yang kalau saya bisa kasih lihat kepada Anda memang situasinya masih tergolong sepi ya dibandingkan keramaian yang terjadi pada Silang Monas di Jakarta Pusat yang sudah dipadati oleh sejumlah serikat pekerja dari berbagai daerah dan berbagai industri. Pada situasi di DPR pada hari ini saya bisa kasih tunjukkan masih memang belum terdapat masa yang signifikan jumlahnya untuk melakukan peringatan atau memperingati Hari Buruh Internasional 2026. Namun memang pada hari ini dijadwalkan Alfian akan ada pertemuan antara sejumlah serikat pekerja dengan wakil ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, di mana sejumlah serikat pekerja yang nanti akan datang menyampaikan aspirasinya itu berbeda dengan serikat pekerja seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia maupun serikat pekerja lainnya yang sedang ada melakukan May Day Festival di Monas. Kali ini merupakan bisa disebut sebagai gerakan buruh bersama rakyat bersama dengan serikat-serikat pekerja lainnya yang menyebut dirinya mereka berbeda kelompok seperti itu dibandingkan dengan yang ada serikat pekerja yang ada di melakukan May Day Festival yang ada di Monas. Saya mau kasih lihat kepada Anda dari serikat pekerja yang sudah berkumpul di DPR ini sedang menunggu waktu mereka untuk bisa menemui wakil ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang diagendakan dilakukan pertemuannya pada pukul 11 siang nanti. Mereka sedang bersiap-siap mengumpulkan teman-teman massa ataupun buruh lainnya yang akan masuk ke dalam pada pukul 11 siang nanti. Saya akan ajak salah satu juru bicara dari gerakan buruh bersama rakyat. Oke, Pak Sunarno, terima kasih sudah bersama CNN pada pagi hari ini. Saya mau tanya, kira-kira nanti akan ada tuntutan apa yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR nanti siang? Kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari serikat buruh, ada KASBI, ada Jarkom Perbankan, ada KSN, ada FPBI, ada FSBMM, ada FSPM, ada kawan-kawan sindikasi, ada serikat pekerja kampus, dan juga serikat pekerja medis dan kesehatan. Juga ada kawan-kawan petani, ada mahasiswa, ada miskin kota, ada kawan-kawan perempuan, dan aktivis HAM dan lingkungan hidup juga. Hari ini sengaja melakukan aksi yang berbeda dengan aksi May Day Festa di Monas. Kami melakukan aksi di DPR karena kami membawa tuntutan terkait dengan regulasi. Yang pertama adalah soal Undang-Undang Ketenagakerjaan harusnya sudah bisa dibahas dengan melibatkan unsur-unsur serikat buruh gitu. Jadi sesuai dengan putusan MK 168, jadi Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan dibatalkan. Mestinya DPR sudah mulai melakukan pembahasan itu karena waktunya hanya 2 tahun dan waktu deadline-nya ini kan sampai bulan Oktober. Ya, makanya kami hari ini mau berbicara secara langsung dengan para pimpinan DPR dan juga terkhusus adalah Komisi 9. Jadi menyampaikan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, lalu reformasi sistem pengupahan, lalu juga penghapusan sistem outsourcing, sistem kemitraan, lalu juga ratifikasi konvensi ILO 188 bagi pekerja di maritim atau kelautan, lalu juga ratifikasi konvensi ILO 190 tentang tindakan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Lalu juga kita mengkritisi soal gaya pemerintahan yang militeristik yang sekarang ini sudah masuk ke ranah sipil. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi pembungkaman demokrasi. Banyak kawan-kawan aktivis gerakan rakyat yang ditangkap, ya, dikriminalisasi. Bahkan juga terjadi penyiraman air keras juga. Dan itu juga bagian dari solidaritas kami sesama
masyarakat sipil atau dari kelompok gerakan rakyat. Kami ingin demokrasi ini agar tetap dijaga karena pemerintah atau DPR ini kalau tidak ada kritik ya, kalau tidak ada kritik akan kebablasan gitu. Bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme ini kan semakin berlipat ganda, semakin masif gitu. Jadi memang pemerintah itu dan DPR memang harus kita kritik supaya mereka bekerja lebih baik lagi untuk kemaslahatan dari masyarakat Indonesia. Nah, Pak Sunarno, ini kan merupakan tahun kedua ya, katanya tadi bahwa telah melakukan penyampaian kepada DPR berbeda dengan aksi yang pendahulu sebelumnya, Serikat Pekerja pendahulu sebelumnya. Nah, apakah sudah ada poin-poin tuntutan yang di tahun lalu itu dikabulkan oleh DPR ataupun pemerintah? Sejauh ini baru Undang-Undang PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, beberapa waktu lalu disahkan di DPR. Walaupun belum bagus, saya pikir itu ya nanti mesti aja revisi-revisi lagi dan pembahasan secara detail lagi tentang hak-hak pekerja rumah tangga. Lalu pengangkatan Marsina jadi pahlawan, ya. Tapi masalahnya itu juga disandingkan dengan pengangkatan Presiden Soeharto jadi pahlawan, yang sempat digulingkan di tahun 98 di reformasi 98 sebagai presiden otoriter Orde Baru. Lalu hal-hal lain sih belum ada. Baru kemarin informasinya soal outsourcing gitu. Tapi setelah kita lihat di Permenaker nomor 7 ini, sistem outsourcing kan dikembalikan ke undang-undang sebelumnya. Undang-undang ya di zaman itu ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya di Permenaker nomor 19 tahun 2012. Jadi dikembalikan ke 6 jenis pekerjaan. Kalau yang dulu malah 5 jenis pekerjaan. Artinya sistem outsourcing ini memang belum dihapus. Makanya kenapa kami masih tetap melakukan aksi secara mandiri, gotong royong yang semua dibiayai dari kawan-kawan anggota kita sendiri, gitu. Tidak bergabung dalam Mede Festa di Monas bersama Presiden. Baik, Pak Sunarno, terima kasih banyak. Semoga nanti aspirasinya bisa dapat didengar dan diwujudkan oleh DPR maupun pemerintah. Ya, terima kasih. Baik, Alfian, memang betul sekali kalau pada siang hari ini setelah nanti pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, setelah sholat Jumat, aksi massa rencananya akan terjadi di depan DPR yang direncanakan setelah sholat Jumat akan dilaksanakan bersama sejumlah serikat pekerja lainnya, di mana mereka melakukan titik kumpul di bawah flyover Taman Ria Senayan dan nanti akan bergerak setelah sholat Jumat selesai untuk melakukan aksi damai bersama dengan serikat pekerja lainnya. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta.